Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajiza, NPM 1901012028 dari kelas F semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengulas materi mata kuliah Fikih Munakahat dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama tentang pernikahan. Yang kedua, konsep peminangan atau khitbah dan kafah dalam Islam. Yang ketiga, syarat dan rukun nikah. Yang keempat, akad nikah dalam Islam. Yang kelima, wali dan saksi dalam pernikahan. Yang keenam, kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Yang ketujuh, yaitu poligami. Yang pertama, pernikahan. Pernikahan atau menikah artinya menyatukan sepasang pria dan wanita. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan, tetapi pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi di antara manusia. Pernikahan juga mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asas. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Yang ketiga, investasi di akhirat. Yang keempat, melaksanakan sunnah Rasul. Di dalam pernikahan juga memiliki banyak manfaatnya, seperti yang pertama, mendatangkan keberkahan. Yang kedua, memperluas persaudaraan. Yang ketiga, kesesungguhan mencari nafkah. Yang keempat, menciptakan keturunan yang baik. Yang kelima, menyempurnakan agama. Karena melaksanakan pernikahan berarti sudah menyempurnakan separuh dari agama, sehingga melengkapi takwa kita yang juga dibimbingi dengan melakukan separuh ibadah lainnya. Yang kedua, yaitu konsep peminangan atau khitbah dan kafah dalam Islam. Pertunangan atau bertunangan merupakan suatu ikatan, janji pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hukum peminangan adalah harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, tidak dalam iddah, dan bukan tunangan orang. Pemberian seperti cincin kepada wanita semasa peminangan merupakan tanda ikatan pertunangan. Apabila terjadi ingkar janji yang disebabkan oleh laki-laki, pemberian itu tidak dikembalikan. Tetapi jika yang mengingkari janji disebabkan oleh perempuan, hal tersebut wajib untuk dikembalikan. Namun persetujuan hendaknya dibuat semasa peminangan dilakukan. Melihat calon suami dan calon istri adalah sunnah, karena tidak mau penyesalan terjadi setelah berumah tangga. Anggota yang diperbolehkan untuk dilihat oleh seorang wanita ialah wajah dan kedua tangannya saja. Yang ketiga, syarat dan rukun nikah. Yang pertama itu ada beragama Islam bagi mempelai laki-laki dan perempuan. Karena pernikahan yang didasarkan pada syariat Islam, maka haruslah mempelai laki-laki ataupun mempelai wanita harus beragama Islam. Tidak sah pernikahan tersebut jika seorang muslim menikahi dengan non-muslim dengan menggunakan tata cara ijab qabul secara Islam. Yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Maksudnya adalah kedua belah pihak memiliki ikatan darah. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, kita harus mengecek riwayat keluarga terlebih dahulu sebelum terjadinya pernikahan. Yang ketiga, mengetahui wali akad nikah. Karena penentuan wali juga penting untuk dilakukan sebelum pernikahan. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Karena ibadah haji merupakan ibadah yang segala sesuatunya dilipat gandakan. Akan tetapi saat seorang melakukan ibadah haji, tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan. Yang kelima, tidak karena keterpaksaan. Saat pernikahan terjadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun.
Oleh karena itu, pernikahan harus didasarkan pada inisiatif dan keikhlasan kedua mempelai untuk hidup bersama. Yang keempat, akad nikah dalam Islam. Yang pertama, calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat adanya 2 orang saksi, yang kelima ijab dan kabul. Materi yang kelima, wali dan saksi dalam pernikahan. Yang pertama Islam, yang kedua baligh atau dewasa, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka atau bukan hamba sahaya, yang kelima laki-laki, yang keenam adil atau bukan orang yang fasik. Urutan wali nikah yaitu yang pertama ayah, yang kedua kakek dari ayah-ayah, yang ketiga saudara laki-laki kandung, yang keempat saudara laki-laki seayah, yang kelima anak dari saudara laki-laki kandung atau ponakan, yang keenam anak dari saudara laki-laki seayah atau keponakan, yang ketujuh paman atau saudara ayah, yang kedelapan anak dari paman atau sepupu. Materi yang keenam, kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai yang merupakan salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan atau perkawinan. Materi yang terakhir yaitu poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan atau tidak. Poligami biasanya dilakukan oleh laki-laki. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak atau haram dan juga tidak menganjurkan secara mutlak atau wajib. Hukum Islam bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat-syarat untuk melakukannya, yaitu syaratnya ia harus adil terhadap istri-istrinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.